Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Al-qira'atu fit tarawih, bacaan surat-surat di dalam salat tarawih. Qala Ahmad rahimahullah, berkata Imam Ahmad semoga Allah merahmatinya, yaqra'ul imamu bil qaumi fi syahr ramadhana ma yukhifu 'alan nas. Hendaknya imam tarawih itu membaca, ya, ketika menjadi imam tarawih di bulan Ramadan itu membaca surat-surat yukhifu 'alan nas, yang kira-kira tidak memberatkan atau meringankan kepada makmum, wala yashukku alaihi, dan tidak memberatkan kepada makmumnya, wala siyama fil layalil qisar, terutama pada malam-malam yang pendek dan negara yang malamnya memang pendek sekian jam misalnya. Wal amru ala ma yahtamilun nas, ya, perkara misalnya panjang pendeknya surat itu tergantung kepada apa yahtamilu, yang memungkinkan kepada ma'anas, tergantung kepada kemampuan atau kekuatan keinginan makmum. Wa qala al-qadhi Abu Ya'la, berkata Qadhi Abu Ya'la, la yustahabbu an-nuqsan an khatmatin fi syahri, tidak disunahkan, ya, membaca ayat-ayat Al-Qur'an, ya, di dalam salat tarawih itu kurang dari satu kali khataman di bulan Ramadan, selama bulan Ramadan. Yasma'an nasu jami'al Qur'an, agar manusia itu bisa mendengar semua ayat-ayat Al-Qur'an. Wala yazidu ala khatmatin, jangan kemudian menambah lebih dari satu kali hatam, karahiyatal musyaqqati ala man khalfahu, karena khawatir, ya, musyaqqat, memberatkan kepada makmum yang ada di belakang imam. Ini agak dilematis di sini, teman-teman. Jadi imam itu membaca ayat-ayat Al-Qur'an setelah Al-Fatihah itu sekiranya bacaannya itu tidak memberatkan kepada makmum, ya kan? Tidak memberatkan makmum. Tapi di sini kemudian apa kata Abu Ya'la? Ya, sunnahnya, ya, kalau membaca surat-surat Al-Qur'an itu ketika sholat tarawih itu sekali hatam. Sekali hatam. Jadi per malam itu bacaannya itu satu juz. Jangan lebih daripada satu kali hatam. Satu juz per malam. Oh, itu kalau kita kan lama itu, ya. Ya, mungkin ini, ya, intinya wal amru ala ma yahtamiluhun nas, perkara yang sekiranya itu sesuai lah dengan kemampuan dan keinginan makmum. Ya, mungkin Abu Ya'la itu berdasarkan kepada kondisi di zamannya, di mana membaca satu kali hatam selama bulan Ramadan ketika pas tarawih itu merupakan sesuatu yang ringan, yang biasa. Kalau sekarang mungkin sudah beda. Oke. Wa aqaba sahibul Mughni, ya, berkomentar sahibul Mughni, pengarang kitab Mughni, ala dzalik, akan hal tersebut berkaitan dengan bacaan-bacaan surat-surat pendek setelah surat Al-Fatihah bagi imam di salat tarawih. Wa taqdiru bihalin nasi aula, ya. Wa taqdiru, adapun memperkirakan, ya, menilai, bihalin nasi aula, dengan kondisi makmum itu aula, lebih utama. Fa innahu, maka sungguhnya keadaan, lau ittafaqa jama'atun yardawna bitatwil wa yakhtarunahu, dan memilih untuk memanjangkan bacaan, karena afdhala, itu lebih utama, ya. Ini, ya, tergantung makmumnya. Kalau makmumnya itu suka imam baca surat-surat yang panjang, maka sebaiknya pilih yang itu lebih utama. Tapi kalau sekiranya, ini kan perlu takdir, ini perlu analisis, perlu memperkirakan, menilai keadaan makmum, gimana makmumnya itu, suka ndak yang bacaan yang panjang atau pendek, itulah yang dipilih kemudian sesuai dengan kondisi makmum. Kama rawa Abu Dzar qala, sebagaimana meriwayatkan sahabat Abu Dzar, qala kumna ma'an nabi, kami bersama Nabi, hatta husaina ayyafutana al-falah, yani as-sahur. Kami sholat bersama Nabi, ini sholat tarawih ini bersama Nabi, sampai kemudian kami khawatir kami akan yafutana, melampaui kepada kami al-falah, keberuntungan, apa, yakni as-sahur,
dari begitu panjangnya Nabi membaca surat-surat pendek dalam Al-Quran ya, surat-surat dalam Al-Quran ya, ketika pas sholat tarawih ini konteksnya sholat tarawih ini, sampai-sampai Abu Dzar itu khawatir ya, dia itu tidak akan nututi untuk sahur karena begitu panjangnya. Berarti ya kalau Abu Dzar sahabat Nabi itu jelas ya suka kepada bacaan-bacaan yang panjang, apalagi Nabi yang baca yang menjadi imam ya. Tapi inilah intinya ini, wa taqdiru bihalin nasi aula, memperkirakan, hendaknya imam itu memperkirakan, menilai bagaimana kondisi keinginan dan minat utama dari si makmum, ingin panjang atau pendek. Wa yustahabbu, dan disunahkan, ayabtadi'a at-tarawih bi suratil alaq, yang memulai surat tarawih itu ya di rakaat pertama itu dengan surat al-alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Apa alasannya? Li'annaha awwalu ma nazala minal Qur'an, karena surat al-alaq itu merupakan surat yang pertama yang turun dari Al-Quran kepada Nabi. Fa in sajada litilawah, ketika sujud tilawah ini kan, wasjud wa qatarib, itu kan ayat terakhir dari surat al-alaq, itu kan disunahkan untuk sujud tilawah. Fi akhirnya, di dalam akhir surat al-alaq, qoma, kemudian berdiri lagi imam bersama makmum. Setelah itu faqara al-baqarah, lanjut lagi kemudian membaca surat al-baqarah. Surat al-baqarah 280 ayat ya. Sekitar 280 ayat. Lebih 2 juz itu. Ini ya. Ya, ini kalau kemudian makmumnya suka. Ini kan ya, harus takdir ya. Takdir bihadil makmum. Itu ya tentang wawasan berkaitan dengan surat-surat apa yang penting dibaca di dalam sholat tarawih. Niatut tarawih, niat tarawih. Wayanwi fi kulli raka'ataini, dan berniat orang yang sholat tarawih itu dalam setiap 2 rakaat. Wayaqulu sirran nadban, membaca niatnya itu dengan pelan, nadban karena sunnah. Usolli ini kalau dilafadzkan begini. Kalau dilafadz Arabkan begini bunyi niatnya. Usolli raka'atai minat tarawil masnunah. Saya sholat 2 rakaat dari tarawih yang disunnahkan. Ya, kalau dalam hati terserahlah. Kalau di Indonesia kan saya sholat 2 rakaat tarawih makmum karena Allah Ta'ala. Oke. Au min qiyami Ramadan, atau min qiyami Ramadan, dari qiyam Ramadan. Di hadis usalli raka'ataini min qiyami Ramadana al-masnun. Bisa seperti itu. Itu kalau dilafal Arab kan. Kalau dilekan dalam hati, ya kita berkehendak untuk sholat 2 rakaat sunnah, 2 rakaat tarawih makmum ya, harus ada makmumnya karena kita sholat jamaah. Li hadisi innamal a'malu binniyat, ini dasarnya karena setiap perbuatan tergantung kepada niatnya. Oke. Wala ba'sa bitir ini banyak yang enggak ada teksnya. Wala ba'sa, dan tidak apa-apa, bitarkil jalsah ba'da kulli arba'in, dan tidak jadi masalah kalau kemudian meninggalkan duduk ba'da kulli arba'in dalam setiap 4 rakaat. Ini ceritanya kan begini. Jadi kalau 4 rakaat itu kan 2 salam, setelah itu kan istirahat. Rohah, makanya tarawih itu disebut dengan sholat istirahat. Setiap habis 4 rakaat biasanya istirahat dulu, santai dulu. Lanjut kemudian kepada sholat berikutnya. Kalau kemudian tidak istirahat, tidak duduk santai, maka la ba'sa, tidak jadi masalah. Wala yatnu idza istaraha, dan tidak berdoa ketika istirahat sehabis 4 rakaat itu enggak jadi masalah. Kenapa? Li adabi wurudi, karena tidak ada perintah dari Nabi. Wala yukra ad-du'a ba'da tarawih li umumi qouli ta'ala, dan tidak makruh kemudian berdoa setelah tarawih berdasarkan keumuman firman Allah Ta'ala, fa idza farauta fansab. Oke, waktu tarawih. Sekarang kita ngomong tentang waktu tarawih. Kapan waktu tarawih? Waktu tarawih ya, waktuha ba'da sholatil isya. Waktunya itu setelah sholat isya. Wa ba'da sunnatiyah, dan setelah sunnah ba'diyata isya.
qabla witri, sebelum witir, ila tulu'il fajri, sampai terbitnya fajar atsani, itu sampai sholat subuh. Jadi waktu sholat tarawih itu dari habis isya sampai subuh. Fala tasihu qabla sholatil isya, maka tidak sah sholat tarawih itu yang dilakukan sebelum sholat isya. Faman sholat isya summa tarawih, kemudian maka barang siapa yang sholat isya kemudian sholat tarawih, dia itu summa dzakara annahu shallal isya muhdisan, kemudian dia ingat pas lagi sholat isya, kemudian dia ingat dia sholat isya, habis sholat isya dia sholat tarawih. Pas sholat tarawih dia itu ingat bahwa ketika dia sudah sholat isya dia dalam keadaan hadas, a'adat tarawih, maka dia harus mengulang tarawihnya. Kenapa? Karena isyanya tidak sah, harus isya dulu baru tarawih lagi. Iya. Li'annaha sunnatun tuf'alu ba'da maktubatin, karena sungguhnya sholat tarawih itu merupakan sunnah yang dikerjakan setelah sholat wajib isya. Falam tasihu qablaha, maka tidak sah sholat tarawih itu sebelum sholat isya. Kasunnatil isya, seperti sunnah ba'diyatil isya. Wa in tala al-fajr, jika jika terbit fajar, jika sudah masuk waktu subuh, fata waktuha, maka habis waktunya sholat tarawih, wala tuqda, maka tidak usah diqadha. Wa in shalla at-tarawih ba'da al-isya wa qabla sunnatiha sahha jazman, jika ada orang sholat tarawih setelah sholat isya sebelum sholat sunnah ba'diyatil isya, sebelum dia mengerjakan sholat sunnah ba'diyah isya, maka tidak jadi masalah. Sahha jazman, sholat tarawihnya itu sah secara pasti. Walakinnal afdalu fi'luha ba'das walakinnal afdala fi'luha ba'da sunnah. Tapi yang lebih utama adalah mengerjakan sholat tarawih ba'da sunnah setelah melaksanakan ba'diyatal isya, setelah sunnah ba'diyatal isya. Al-mansus, berdasarkan ketetapan. Fi'luha fil masjid, mengerjakannya di masjid. Mengerjakan tarawih di masjid, bagaimana hukumnya? Wa fi'luha fil masjid, mengerjakan tarawih di masjid, afdalu, adalah lebih utama. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shallaha marrata thalathi layalin mutawaliyatan. Nabi itu melaksanakan sholat tarawih 3 kali 3 malam berturut-turut, kama rawatu Aisyah, sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Wa marrata salathi layalin mutafariqah, atau 3 malam secara terpisah, kama rawa Abu Dzar, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dzar, oleh sahabat Abu Dzar. Wa qala alaihi salam, Nabi bersabda, man qama ma'al imam hatta yansarifa husiba lahu qiyamul lailatin, barang siapa melaksanakan sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka dia dicatat telah melaksanakan sholat qiyamul lail. Wa kana ashabu yaf'alunaha fil masjid auza'an fi jama'atin mutafariqatin fi ahdihi, dan para sahabat Nabi itu melaksanakan sholat tarawih itu di masjid secara terpisah, fi jama'atin, dalam jamaah-jamaah, mutafariqatin, yang berbeda-beda, fi ahdihi, di masa Nabi. Wa jama'a Umar an-nasu ala Ubay, kemudian mengumpulkan Umar kepada manusia itu, kepada jamaah itu, ala Ubay, di bawah imamnya Ubay. Wa tabau as-sahabatu ala dzalika wa man ba'dahum, kemudian para sahabat ikut perintah Umar, dan termasuk juga orang-orang setelah para sahabat. Jadi masa Nabi itu para sahabat sudah biasa melaksanakan sholat tarawih di masjid, cuma tidak satu kelompok, sekian banyak kelompok bersama-sama melaksanakan di masjid sholat tarawih secara terpisah-pisah. Jadi ada 5 kelompok, 6 kelompok, ada yang di pojok, pokoknya sholat berjamaah secara terpisah-pisah. Di masa Umar kemudian satu masjid hanya ada 1 jamaah sholat tarawih, dan itu yang kemudian diikuti oleh para sahabat yang lain, termasuk para tabi'in sampai sekarang.
Wa fi'luha awwalal lail, mengerjakan salat tarawih di awal malam itu lebih sunnah, lebih diutamakan, li'anna nasa kanu yakumuna ala ahdi Umar awwalahu, karena manusia awwaluhu, karena masyarakat di masa Umar melaksanakan tarawih itu pada awal malam. Oke, demikian tentang masalah sholat tarawih, bacaannya, niatnya, dan tempat mengerjakannya. Semoga bermanfaat.